Setelah operasi Jialuo, pergerakan seluruh pasukan iblis juga berubah. Setiap gerakan mereka juga jatuh ke telinga Feng Tianxing. Melirik 60.000 setan di bawah komandonya, dia tersenyum dan meletakkan informasi ini di belakangnya. Setelah membantu Song Yi memberantas sampah di antara bawahannya, Feng Tianxing meninggalkan medan perang dengan 60.000 bawahannya, lalu berbalik dan terjun ke garis pertahanan kedua Jialuo. Buat keluarga. Langkah Jialuo selanjutnya pasti pada keluarga iblis besar, memaksa mereka untuk berpartisipasi dalam pertempuran melawan kehampaan. Sekarang identitas Feng Tianxing-nya terlalu jelas. Jialuo tidak ragu bahwa dia tidak layak untuk mengendalikan kekuasaan. Tidak peduli berapa banyak retorika yang dia gunakan. Itu tidak cukup untuk memenangkan kepercayaan Jialuo lagi. Jadi dia hanya mengubah penampilannya. Selama Jialuo memiliki otak kecil, dia akan mencegah dirinya bercampur dengan bawahannya. Namun ada satu pengecualian, yaitu identitas baru Feng Tianxing terpaksa bergabung dengannya. Terpaksa bergabung. Kemungkinan dicurigai secara alami akan rendah, dan dia akan bisa berbuat lebih banyak. Keke, bagaimana pendirian sekte itu? Sisiku sudah selesai sepenuhnya tadi malam. Keke berjalan maju dengan teh panas, dan dengan lembut meletakkannya di tangan Feng Tianxing, lalu berkata dengan lembut. Sudah mulai terbentuk, dan beberapa pekerjaan lama belum selesai. Pengaturan berpura-pura menjadi murid dan anggota keluarga juga telah diturunkan. Berjalan lancar, dan tidak ada konflik internal untuk saat ini. Feng Tianxing mengangguk. Saya mengusulkan untuk membiarkan mereka mengubah identitas mereka. Bagaimana diskusi tentang menanamkan ingatan? Keke langsung mengangguk. Setelah saya menjelaskan dengan hati-hati bahwa Anda hanya akan membuat memori palsu ekstra bagi mereka untuk mencegah metode seperti membaca jiwa, mereka cukup bersedia menerimanya. Tapi mereka mengajukan pertanyaan yang saya tidak yakin. Ingatan ini bisa menutupi masa lalu mereka, tapi bagaimana menyelesaikannya di masa depan? Apakah kamu perlu terus menanamkan ingatan di sini? Feng Tianxing langsung menggelengkan kepalanya. Tidak apa-apa, saya akan memberi mereka sarana untuk menyusun ingatan mereka sendiri. Ingatlah untuk mengarangnya sendiri setiap hari. Semua orang harus mendiskusikannya sebelum mengarang, agar tidak membuat terlalu banyak kesalahan. Keke mengangguk dengan hormat, dan hendak pergi. Tetapi Feng Tianxing mengulurkan tangannya untuk memegangnya. Kamu adalah istriku sekarang. Kamu tidak harus bertindak seperti pelayan. Ngomong-ngomong, beberapa hari yang lalu aku pergi untuk membeli 30.000 hingga 20.000 gadis iblis. Dan kamu bisa memberikannya kepada mereka nanti. Kamu sudah lama pergi, dan mereka tidak membicarakan beberapa hal, tapi aku punya untuk melakukannya. Dengan penerapan satu demi satu pengaturan oleh Feng Tianxing, sekte yang baru dibangun ini menjadi semakin kuno. Setelah menunggu setengah hari, Feng Tianxing membawa Keke untuk secara pribadi memeriksa seluruh sekte. Semua cara penanganannya bagus, tapi ada satu hal yang kurang bagus, yaitu tatapan membunuh di mata bawahan terlalu kuat. Karena semua orang belum pulih dari pertempuran kemarin. Bagaimana kalau aku mengajakmu bersenang-senang hari ini? 60.000 iblis dibagi menjadi 2 tim, satu di pagi hari dan satu di sore hari. Kali ini aku akan membawamu ke tempat yang bagus tempat. Bawahan tampak penasaran. Tuan Feng, siapa yang akan kita lawan? Tunggu, aku akan mengasah cakarku. Aku membunuh terlalu banyak tempo hari, dan cakarku menjadi tumpul. Bukankah itu benar? Hanya saja aku pergi terlalu awal pada akhirnya, dan tidak melawan Song Yi. Feng Tianxing mendengar permulaan topik ini, dan langsung mengatakannya. Hentikan semuanya. Aku mengajakmu untuk bersenang-senang, bukan untuk berkelahi. Adakah yang pernah mendengar tentang Lai Yangji? Cepat dan beritahu saudara-saudara di sekitarmu. Ini adalah tempat para dewa pergi. Setelah memimpin 60.000 iblis di bawahnya sepanjang hari dengan gaya, ketika mereka kembali ke sekte, tatapan membunuh di mata mereka hanya sedikit berkurang. Lai Yangji memang tempat yang bagus untuk berdagang, tapi sayangnya, jika Anda menyuap orang yang salah, Anda mungkin tidak akan hidup lama. Keesokan paginya, kedua iblis itu memanjat tembok sempit yang curam bersama-sama, dan langkah selanjutnya adalah jurang maut. Bahkan dengan fisik iblis yang kuat, mereka akan mati jika jatuh dari sini. Tempat di mana Anda menginjakan kaki tidak lebih dari setengah telapak tangan, dan jalan ditutupi dengan duri, dan Anda harus menghindari burung-burung aneh yang hinggap di tebing, yang bisa dikatakan sangat sulit di sejenak. Kakak ketiga, kali ini aku akan sangat mengandalkan kemampuanmu. Aku benar-benar tidak tahu banyak tentang taji tulang. Cusan mengangguk dengan sungguh-sungguh. Kakak kedua, jangan khawatir. Aku akan maju dan mundur bersamamu kali ini. Bukankah Tuan Kota mengatakan bahwa kita setan lebih beruntung daripada setan di luar? Selama kita lulus penilaian keluarga Layu, kita bisa singkirkan takdir kita yang ada. Hanya saja ujiannya tidak mudah. Lajang, kita hanya bisa melewatinya jika kita saling mendukung. Ayo pergi, untuk mengubah takdir kita. Aku tidak ingin menjadi anjing lari bagi iblis-iblis itu lagi. Kedua iblis itu memulai jalan berbahaya ini bersama-sama.
Alasan mengapa mereka memilih tempat ini adalah karena ingatan yang tidak nyata tentang Lai Yuezong. Dalam kesadaran mereka, inilah jalan yang akhirnya mereka pilih karena tidak tahan dengan kebosanan hidup yang sepele. Nyatanya, Lai Yuezong hanya dibangun selama 4 hari. Perjalanannya bergelombang, penuh duri dan rintangan di sepanjang jalan, dan banyak kesulitan. Mereka tidak pernah menutup mata selama 3 hari penuh. Akhirnya, setelah kedua bersaudara itu mendaki gunung terakhir, dunia di depan mereka tiba-tiba menjadi cerah. Melihat dunia di depannya dengan jelas, Cusan langsung sangat gembira, dan dengan cepat meraih saudara keduanya. Lihat, Lai Yuezong. Saya melihat sekelompok puncak berkumpul di tengah, tanah datar terbuka yang luas, dengan bangunan yang tak terhitung jumlahnya di atasnya, dan bahkan setan terbang, membumbung tinggi di langit, melewati awan putih, dan membawa pita panjang. Melihat ke bawah, bangunan di sekte Lai yang semakin makmur dan indah dari luar ke dalam, dan aula tengahnya bahkan setengah ke langit, yang cukup indah. Kakak ketiga, apakah kita di sini? Apakah ini Lai Yuezong? Di aula utama, Feng Tianxing sedang mengobrol dengan bawahan Mozu, dan tiba-tiba tertawa. Hei, sepertinya metodeku masih efektif. Kumpulan iblis pertama datang ke sini begitu cepat. Sepertinya kamu tidak perlu melakukan tugas sendiri di masa depan. Setan-setan di aula tertawa terbahak-bahak. Feng Tianxing terbatuk ringan, meletakkan tangannya di kedua sisi, menahan ekspresinya, dan menjadi lebih serius. Pemimpin 6, bawa 2 yang beruntung ini ke sini, dan biarkan dia melihat keagungan sekte Lai yang kita. Mengikuti perintah Feng Tian, ratusan setan yang hadir berbaris di kedua sisi. Mereka semua adalah kepala aula, dan di belakang mereka berdiri hampir 1000 setan. Ini adalah penatua dan posisi lain di bawah komando kepala aula. Ada banyak murid yang melayani sebelum dan sesudah. Suasananya bisa dibilang full langsung. Tidak lama kemudian, kedua iblis itu masuk ke aula dengan hati-hati, mata mereka melebar, dan mereka dengan hati-hati melihat setiap benda di sekitar mereka. Ini adalah hal-hal yang belum pernah mereka lihat sebelumnya. Hall Master Six mendengus dingin. Hui Patriarch, kalian berdua akan membawanya ke sini. Segera, kedua iblis itu ingat bahwa ini adalah sekte Laiyang yang legendaris, dan juga merupakan keluarga terbesar di daerah ini, klan Laiyang. Terutama orang yang duduk tegak di tempat tertinggi dan teratas penuh dengan momentum. Keduanya berlutut di tanah dengan bunyi gedebuk, tidak berani melihat-lihat lagi. Feng Tianxing tampak acuh tak acuh, tapi hatinya damai. Song Yi, saya telah membantu Anda sebanyak yang saya bisa, dan sisanya tergantung pada keberuntungan Anda. Saat itu, Anda menyarankan saya untuk menyembunyikan nama saya lebih awal, dan hari ini saya akan menunjukkan kepada Anda apa artinya masuk kembali ke sarang harimau.